Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Mari saudaraku yang Kristus, kita akan siapkan diri kita. Mari kita ambil waktu untuk konsentrasi. Kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita belajar sebagai pada firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bila ku pandang hasil karya gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Mari sekali lagi katakan hening, haleluya. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari dari awal bersama-sama katakan, bila ku pandang, bila ku pandang
hasil karya. Gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Somebody haleluya. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari sekali lagi haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari datang Bapak bicara sembah Dia. Sembah Dia saudaraku. Oh ya lama kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua kebaikan-Mu buat setiap kami. Oh ya lama kasih, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebahagiaan. Oh ya lama. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kami sembah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kami sembah Kau. Haleluya.
Curahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu Yesus. Oh ya la makasih la bala. Damai sejahtera yang melenyapkan kegelisahan, mengalir. Oh ya la makasih, menjamah siap hati kami. Oh ya la makasih ni la bala. Jesus. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih. Kami sembah. Oh ya la makasih la bala. Mari buka kedua tangan ibu bapak saudara. Terima urapannya, terima berkatnya, terima urapan. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala berkat rohani, berkat jasmani, kesembuhan, kekuatan, kesegaran. Dalam nama Yesus. Turunkan berkat keuangan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la bala. Oh la bala. Yes, Lord. Penuhi siap kami dengan kasih-Mu. Amin. Urapan kasih-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu begitu kuat. Mari terus beri hati kami buat nyembah lebih dalam lagi. Bawa kami lebih lagi Roh Kudus. Yes. Mari saudara sembah Dia. Datang pada Yesus. Oh ya la makasih. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you more than anything, hallelujah. Lord, you more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari bersama-sama katakan, Lord, haleluya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go.
grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku ciptakan Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari dari Allah katakan satu hal yang ku rindukan, Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tuhan, di menara doa ini ya Tuhan, satu kerinduan hati kami, bawa hati kami makin dekat dengan Tuhan, bawa kami makin mengenal Tuhan, bawa kami makin mengasihi. Beri ya Tuhan hati-Mu, hati yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jamah siap kami Tuhan, ubah siap kami Tuhan. Seperti-Mu, kami mau Engkau Yesus, ubah siap kami, makin lemah lembut dan rendah hati. Jamah kami semua. Jesus, You are the one forever I love
Aku berseru kepadamu Bapa. Sertai setiap anak-anakmu yang ada dalam kesesakan hari-hari ini. Jawab doa-doa kami ketika kami berseru kepadamu ya Tuhan saat ini. Aku mau berseru kepadamu ya Tuhan. Aku mau berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang sakit ya Tuhan. Saudara yang sedang sakit atau keluarga saudara yang sedang sakit liver. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit liver, ginjal, GERD, asam lambung. Aku berdoa ya Bapa, secara khusus penyakit ini Tuhan sembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan saudaraku. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu ya Tuhan yang sedang terpapar COVID-19, sembuhkan mereka. Anak-anakmu sedang sakit kanker Tuhan, kanker. Saudara yang kena kanker, percaya mujizat masih ada. Terima kesembuhan ini saudara. Dan apapun sakit penyakit saudara, mungkin kau sakit saraf-saraf, otot-otot, bagian otot, apapun dari kepala, leher sampai badan kaki. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhannya saudaraku. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu Tuhan, pulihkan setiap keluarga, rumah tangga ya Tuhan. Hubungan ya Tuhan, Tuhan pulihkan orang tua dengan anak, suami istri ya Tuhan, mertua dan mantu. Tuhan pulihkan hubungannya dalam nama Yesus. Berikan ya Tuhan kebahagiaan dalam rumah tangga setiap kami ya Tuhan. Biar keluarga-keluarga ada doa pujian penyembah. Setiap keluarga-keluarga kami semua diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat keuangan. Ada satu terobosan keuangan ya Tuhan. Untuk siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan untuk siap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Beri pengurapan yang khusus. Tuhan biarlah ya Tuhan banyak orang bisa diselamatkan lewat menara doa ini, lewat pelayanan siap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja ya Tuhan yang ada di Indonesia ini, bahkan sampai di bangsa-bangsa. Biar Kau memberkati bangsa kami Indonesia, berkati ekonomi bangsa kami, berkati teknologi ya Tuhan, sosial ya Tuhan. Kau memberkati, biar kemuliaan Allah turun ke Indonesia. Kami berdoa di setiap rumah-rumah ya Tuhan. Ada doa pujian penyembahan. Ada satu kerinduan akan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oh ya laba kasih ini laba 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 laba. Panggil Yesus saudara. Panggil Yesus. Sembah Engkau terus ya Tuhan. Tuhan, saat kami menyembah-Mu, kami tahu fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus membuat siap kami semua. Roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi.
supaya kami bisa mengenal Tuhan. Kami bisa mengenal firman-Mu. Kami bisa ya Tuhan makin haus, makin lapar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ubah kami semua Bapa oleh kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Ya, hari ini saya beri judul khotbah saya, berbahagia dan rendah hati. Saudara, setiap orang ingin berbahagia. Tapi saya ingin ajak saudara untuk merenungkan daripada perkataan daripada seorang yang bernama Maria. Saudaraku, Maria berkata bahwa Tuhan memperhatikan atau Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kita buka Alkitab kita saudara dari Lukas 1 ayat 48. Lukas 1 ayat 48 kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak ya. Lukas 1 ayat 48. 1, 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan apa saudara? Kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut apa? Aku berbahagia. Jadi ada kaitan antara rendah hati saudara dengan berbahagia. Rendah hati dan berbahagia ini itu seperti dua sisi mata uang atau saudara kembar. Ya saudara, yang tidak bisa dipisahkan dan dia berjalan bersama-sama saudaraku. Ya kan? Seperti halnya kebaikan dan kemurahan Tuhan saudara. Selalu seiring, sejalan bersama-sama. Hari ini saya ingin ajak kita renung. Saudara, setiap kita pasti ingin berbahagia. Saudaraku. Tapi jalan untuk berbahagia, Alkitab ajar kita adalah, saudara, bukan apa yang di luar. Kalau dunia, ya saudara, ya sudah menurut penelitian bilang orang itu akan berbahagia kalau, ya kan, saya berbahagia jika saya masuk ke sekolah ini. Saya akan bahagia kalau saya dapatkan pekerjaan yang seperti ini. Saya akan berbahagia kalau saya sudah menikah katanya. Saya akan berbahagia kalau saya punya anak. Saya berbahagia kalau saya banyak duit. Itu seperti banyak orang berkata seperti itu. Saudaraku, Salomo saudara adalah seorang yang selalu mengejar itu kebahagiaan. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 itu dia jelaskan bahwa dia kejar saudaraku. Dia bilang dia kejar yang namanya apa? Sukses. Dia kejar, dia gak batasi diri dengan kesenangan. Tapi dia bilang semuanya sia-sia. Nah Tuhan Yesus mengajar saudaraku ya, berkata bahwa di dalam Matius 5 ayat 3 katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kata miskin di hadapan Allah adalah saudaraku adalah orang ini rendah hati. Bergantung di hadapan Allah. Lawan kata dari miskin di hadapan Allah itu adalah apa saudara? Arogan, angkuh, congkak. Yesus mau berkata kalau dibalikin begini saudara. Yesus mau berkata begini. Kamu tidak akan pernah berbahagia kalau kamu arogan, ya, congkak, sombong, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan jalan menuju kebahagiaan itu adalah bukan terletak pada keadaan. Kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang terjadi di luar kita. Tetapi Yesus ajarkan ini, kebahagiaan itu adalah terletak pada sikap hati yang benar. Terletak di dalam diri kita sendiri. Nah, kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih untuk memiliki sikap yang tepat dengan berlaku rendah hati. Itu ajarannya Yesus. Saudara mau mengikuti ajaran Yesus? Ya, kita berbahagia kalau kita memilih untuk berbahagia. Hidup ini penuh dengan tantangan, kesulitan, pencobaan. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang berjalan tidak semulus apa yang kita duga. Kadang-kadang hal-hal yang baik menjauh dari hidup kita. Tetapi kebahagiaan
tergantung pada keputusan kita untuk memilih berbahagia. Kalau saudara mau berbahagia, kita harus menumbuhkan sikap rendah hati. Ada 3 jenis kebahagiaan jika kita menumbuhkan sikap rendah hati. Saudara, jujur ya, selain saya senang kalau khotbah itu temanya tentang iman, pengharapan, kasih, keselamatan. Saya senang khotbah tentang berkat. Tapi juga ada satu bagian yang saya suka juga deh. Khotbah tentang apa coba? Tentang rendah hati. Karena ini jalan yang memang harus kita tempuh walaupun ini sulit. Saudara lihat, saya masih jauh daripada itu, tapi saya mau coba terus. Hidup saya mempelajari. Dengan saya berkhotbah, ini melatih saya. Saudara, untuk melatih saya berlaku lebih rendah hati. Semakin saya belajar untuk rendah hati, bersikap rendah hati, berlaku rendah hati, saudaraku, memiliki pengertian yang lebih dalam tentang arti rendah hati. Saudara, semakin saya akan menemukan kebahagiaan. Kadang-kadang kebahagiaan tidak bisa ditemukan. Ya, orang berpikir kalau saya banyak duit, saya bisa bahagia. Kalau kita lagi gak punya duit, ya saudaraku, kita punya duit itu bahagia. Tapi setelah punya duit dan banyak duit dan lama punya duitnya, orang bilang, kamu gak bahagia ya? So bisa ngerti, waktu kita gak populer, terus dihina, kita berpikir kalau saya populer, kalau saya terpandang, saya akan bahagia. Iya, kalau kita lagi, tapi kalau sudah dikenal orang, sudah terkenal, lama-lama banyak orang terkenal kok matinya bunuh diri. Orang kaya kok matinya bunuh diri, artinya dia gak bahagia dong hidup di dunia. Kalau dia bahagia, dia mau hidupnya lama di dunia. Kok dia mau cepat-cepat belum waktunya? Itu tanda gak? Saudara, namanya kekayaan, popularitas. Saudara, ada lagi yang berkata tentang sukses. Waduh, kalau saya sukses, saya akan bahagia. Iya, kalau kita lagi gagal, saudara, dapat sukses itu bahagia. Saudaraku, nah hari ini saya ingin bagikan pada kita. Sebenarnya bahagia itu bukan yang di luar, tapi sikap hati. Mungkin saudara sekarang belum sukses, tidak populer bahkan. Bahkan sebenarnya, waduh, saya lagi sedang hadapi masalah yang cukup besar, kehilangan banyak hal. Tapi saya percaya, saudaraku, kalau saudara memilih untuk jalan, ini jalan rendah hati. Ini jalan yang ditempuh Tuhan, yang ditempuh Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin saudara. Dia Allah. Dia tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan Yesus mengambil rupa manusia, seorang hamba. Saudara, dia layani itu. Hal yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar saudaraku tentang rendah hati. Saya mau kasih tahu, apa sih sebenarnya manfaatnya? Apa kebahagiaan daripada orang yang rendah hati? Pertama, kerendahan hati dapat mengurangi stres. Apa sih yang menyebabkan kita ini stres? Stres, depresi terus, gak tenang, banyak pikiran. Karena kita belum belajar rendah hati. Saudaraku Kristus, saya mau kasih tahu orang yang rendah hati, saudaraku, ya kan? Dia berusaha untuk menyelesaikan tugas, tanggung jawab sebatas kemampuan dia. Lalu orang rendah hati itu biasanya kalau dia kerjakan apa yang bisa dia kerjakan, apa yang tidak bisa dia kerjakan itu dia bawa kepada Tuhan dalam doa. Dia serahkan. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Orang rendah hati, dia selesaikan tugasnya. Dia selesaikan tanggung jawabnya. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan dengan sekuat tenaga dia. Apa yang dia tidak bisa kerjakan, dia doakan, dia serahkan itu ke Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah ini orang rendah hati. Karena buat dia percaya saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu kunci, itu yang enggak. Itu yang membuat kita tidak stres. Rendah hati itu bukan kita mau pamer. Bahwa saya enggak pakai barang mahal. Oh kan, saya nggak pergi ke sana kemari. Saya tuh bukan itu saudara. Kerendahan hati adalah
sikap yang di dalam, di mana Tuhan bisa lihat kita sebagai orang yang mempercayai Dia, yang bergantung kepada Dia, yang mengasihi Dia. Tuhan lihat kita, kenal kita sebagai orang yang apa? Rendah hati. Yesus dikenal oleh Bapa, Dia rendah hati karena apa? Yesus mempercayai Bapaknya. Yesus bergantung kepada Bapa. Yesus mengasihi Bapa. Dia berkata, aku tidak mau bicara apapun kalau Bapa tidak sampaikan kepada saya. Saya tidak mau lakukan apapun kalau Bapa tidak suruh saya. Itu rendah hati. Hanya semata-mata mau melakukan apa kehendak Bapa. Orang yang rendah hati, dia menyadari ada banyak hal dalam kehidupan ini yang dia tidak tahu. Dia tidak ngerti, dia nggak bisa. Orang rendah hati ngerti dan dia menyadari tidak semua masalah dalam hidup ini dapat dia selesaikan. Oleh karena itu, orang yang rendah hati adalah orang yang mau apa? Belajar. Karena dia mau belajar, pasti dia mau bertanya. Kalau dia mau bertanya, pasti dia mau mendengarkan. Dan Tuhan memberikan roh hikmat, pengetahuan kepada orang yang rendah hati. Bukankah untuk berhasil, yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Hikmat itu hanya diberi kepada siapa? Orang rendah hati. Yang mengerti, katakan amin saudara. Nah, Maria, saya mau kasih contoh tentang Maria hari ini. Saudaraku, kita bahas tentang Maria. Maria itu dipilih oleh Allah menjadi seseorang yang dipakai kandungannya, saudara. Dari banyak gadis di seluruh dunia, Allah memilih Maria karena Maria rendah hati. Saudara Kristus, bukan orang rendah hati. Aku gak mau sombong lah jadi orang. Bukan itu. Tiap hari ngomongnya kayak gitu. Enggak. Maria, saudara Kristus. Jangan, ini kita belajar dari Maria. Ini ciri orang rendah hati. Dia mengandung, saudaraku, melahirkan Yesus, membesarkan Yesus. Saudara bisa mendampingi Yesus di masa Yesus dalam puncak kehidupannya, dalam titik terendah dalam hidupnya. Saudara, sampai kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, sampai kepada kenaikannya. Maria sebagai saksi mata, saksi hidup. Luar biasa, saudara Yesus. Yang membuat kita stres karena kita nganggap diri kita ini, saudara, tahu semua. Padahal kita gak banyak tahu. Taunya dikit. Yang kedua, yang buat kita stres adalah, ya kan, kita anggap kita ini bisa selesaikan semua masalah. Kalau gak ada kita, itu semua gak beres. Orang rendah hati, dia gak akan pernah mau berpikir seperti itu. Dia jalani hidup dia. Dia selesaikan tugasnya. Dia selesaikan masalah sesuai dengan apa yang dia tahu. Dia mampu. Ketika dia tidak tahu, dia mau belajar. Makanya kenapa kok Tuhan meninggikan, mengangkat orang rendah hati? Karena orang ini mau belajar. Orang yang mau belajar itu orang yang mau mendengarkan. Hidup kita sangat ditentukan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita ini banyak hikmatnya, banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, maka hidup kita akan naik lebih. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Dalam bidang apapun, terlebih dalam hal rohani. Saudaraku, nah Maria tanya, saya tuh gak pernah tahu ada seorang gadis bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin? Dia tanya dalam nada, suara, dan sikap hati yang mau belajar. Saudaraku, bukan tidak percaya. Saudara, nah malaikat menjawab saudara dalam Lukas 1 ayat 35. Kita baca sama-sama. Roh Kudus akan turun atas kamu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu Maria, saudara, mendengarkan penjelasan daripada malaikat, apa respon Maria?
Apa perkataan Maria? Ini perkataan orang rendah hati. Dia mau belajar, dia mau bertanya, dia mau mendengarkan, dan dia mau apa? Melakukan. Setuju? Iya, ini dia Tuhan. Apa perkataannya dia? Lukas 1:38, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya, apa? Baca keras. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini orang ciri rendah hati sejati. Katakan amin. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan pernah berpikir bahwa kalau bukan kita yang mengerjakan, kalau bukan kita yang menyelesaikan, semuanya tidak beres. Enggak. Kalau kita rendah hati, kita ngerti batas-batas daripada kemampuan kita. Yang mengerti katakan amin. Jika kita rendah hati, kita bisa menerima kenyataan. Sekalipun kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Maksudnya apa, saudaraku? Yang saudara, sepanjang hidup kita, saudaraku, selalu ada jarak antara kenyataan hidup dengan apa? Harapan hidup. Kita berharap begini, tapi kenyataannya begini. Orang yang rendah hati itu bisa menerima kenyataan hidup. Apalagi kenyataan itu tidak bisa diubah. Bagaimana kita mau ubah? Kita mau marah, mau kecewa, mau kesel, mau tidak terima. Itulah yang harus nyata. Makanya orang yang rendah hati bisa menerima kenyataan. Sehingga orang yang rendah hati itu orang yang bahagia. Kalau kita rendah hati nggak stres. Orang yang kita percaya awalnya baik. Saudara bisa dipercaya. Kita kasih. Mungkin dia kasih kepercayaan dengan uang dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia tipu, dia bawa lari uang kita. Harapan kita, dia akan balikin uang kita. Tapi dia bawa lari, itu kenyataan. Kita mau tuntut sampai mana? Orang yang rendah hati dia tidak mau salahkan siapapun termasuk dirinya. Apalagi salahkan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita belajar rendah hati, kita bisa mengurangi stres. Kalau kita bisa kurangi stres, kita akan meningkatkan kebahagiaan. Yang kedua, saudaraku, ini dia penting nih. Kerendahan hati dapat meningkatkan kualitas hubungan. Saudara, Amsal 13 ayat 10 katakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Orang angkuh hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Orang-orang angkuh adalah orang-orangnya apa, saudara? Mudah tersinggung, mudah marah, banyak nuntut untuk diperlakukan secara istimewa, nuntut apapun hak dia. Saudaraku, itu orang yang angkuh, sulit berterima kasih, suka menyalahkan, menjelekan dan merendahkan. Dampaknya apa, saudaraku? Kalau keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Kalau kita berlaku angkuh, kita hidupnya hanya berpusat pada kepentingan kita. Nah, akhirnya orang yang angkuh, Yesus berkata, dia tidak akan pernah berbahagia. Sebaliknya, saudaraku, kalau kita jadi orang yang tidak berbahagia, kita cenderung menularkan ketidakberbahagiaan kita kepada orang lain. Saudaraku, kita akan tularkan kemarahan kita, kekecewaan kita, kesusahan hati kita, kegelisahan kita, kepahitan kita kepada orang sekitar kita. Saudaraku, tetapi di dalam Amsal 29 ayat 23 katakan, keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang apa sih? Kok bisa dapat pujian? Karena dia bisa menaruh kasih dan empati. Mudah melayani dan menolong. Mau membesarkan hati dan memberikan semangat kepada orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang berbahagia. Katakan amin. Dia cenderung menularkan kebahagiaan pada orang lain. Saya kasih contoh. Saudaraku, Maria. Dalam Lukas 1:41-44, Maria menularkan kebahagiaannya kepada siapa? Elizabeth. Saudaraku Kristus. Jadi orang yang rendah hati itu pasti banyak temennya. Luas pergaulannya, saudaraku. Karena dia adalah orang yang bisa menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Nah,
Lukas 1:41-44 katakan, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan apa? Roh Kudus. Saudara sini, wah luar biasa. Kalau seseorang penuh Roh Kudus pasti bahagia. Cara kita bisa menularkan kebahagiaan kita pada orang lain adalah apa, saudara? Saudara bisa membuat orang lain penuh dengan Roh Kudus. Waduh, kalau saya dipenuhi Roh Kudus, saya rasa bahagia luar biasa. Katakan amin, saudara. Nah, lalu berseru dengan suara nyaring. Nih Elisabet, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah. Karena kalau kita rendah hati, kita berbahagia. Kalau kita jadi orang bahagia, kita bisa tularkan kebahagiaan pada orang lain. Kalau orang lain kita bisa buat dia berbahagia dengan penuh Roh Kudus. Kata-katanya orang itu akan apa? Kata-kata mengandung apa? Berkat untuk saudara. Yang mengerti kata-kata ini penting. Berkat. Elisabet melepaskan kata-kata berkat kepada Maria. Saudara, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Diberkati. Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang menguji? Hanya orang yang rendah hati yang bisa mendatangi orang lain. Saudara, saya ngerti sini Maria nih figur yang kita bisa belajar. Dia datang, dia bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mau datangi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak apa? Kegirangan. Saudara Kristus, kalau kita belajar rendah hati, itu akan meningkatkan kualitas hubungan. Kenapa lagi kualitas hubungan? Karena orang rendah hati itu orang yang berbahagia. Orang yang bahagia cenderung menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Ini yang ditulis. Kalau saudara tidak bahagia, saudara akan tularkan ketidakbahagiaan orang kepada orang lain. Ngomonglah kemarahan saudara, kepahitannya, kekecewaan. Bikin kalau kita dengar orang curhat tentang ketidakbahagiaan bersama kita, kita akan jadi bahagia atau tidak bahagia? Pasti kita akan tertular tidak bahagia. Makanya waduh, ini penting soal seleksi. Lingkaran dalam, pastikan ini orang bahagia ini. Katakan amin, saudara. Bukan berarti kita pilih, kita harus kenal dan baik sama semua orang, tapi lingkaran dalam. Sehingga orang yang kita lihat ini sahabat baik. Saudaraku, sahabat baik kita disuka berbuat sama kita. Tapi kalau dia tidak bahagia, cenderung dia akan memberikan nasihat-nasihat yang tidak baik. Dia akan ini yang harus saudara perhatikan hati-hati. Yang terakhir saya ingin bagikan saudara. Kenapa kita harus belajar untuk rendah hati? Kerendahan hati ini mengaktifkan kuasa Allah. Ya kan? Untuk melakukan mujizat, terobosan dalam hidup kita. Di dalam Lukas 1:45 di sini dikatakan saudaraku, ini perkataan daripada Elisabet juga. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan Dia berkata, berbahagialah engkau Maria, kamu rendah hati. Bukti kerendahan hatimu ditunjukkan dengan percayanya kamu dengan perkataan Tuhan lewat malaikat. Ya kan? Maka apapun yang diperkatakan Tuhan kepadamu, dijanjikan Tuhan padamu, itu semua akan terlaksana. Artinya begini saudara penjelasannya. Orang yang rendah hati adalah orang yang suka bergaul karib. Orang yang bergaul karib dengan siapa? Roh Kudus. Kita bisa berlaku rendah hati karena kita dekat sama Tuhan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Karena kita gak mungkin bisa rendah hati kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kita akan bisa menjadi orang yang lembut kalau kita bergaul dengan orang yang lembut. Kalau kita mau orang yang marah terus, cenderung dia menularkan saudara kemarahannya kepada kita. Saudaraku. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan biasanya adalah orang yang mencintai dan suka merenungkan firman Tuhan. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, Alkitab katakan apa? Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Jadi kerendahan hati mengaktifkan kuasa Roh Kudus karena saudara memiliki firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Maria berkata, Lukas 1:49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku.
Apa yang menyebabkan Allah melakukan perbuatan besar atas hidup Maria? Karena Maria punya firman. Maria punya firman karena dia cinta firman, suka merenungkan firman. Kenapa kok dia bisa cinta sama firman? Karena Maria dekat, bergaul dekat dengan Allah. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia pasti punya firman. Firman ini yang mengubah hati kita. Ya kan, dari firman ini saudara, Roh Kudus bekerja mengubah hati kita menjadi orang yang apa? Lemah lembut, rendah hati. Dampaknya apa saudaraku? Firman, ketika firman bekerja, maka mukjizat akan terjadi. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Namanya ia adalah kudus, dan rahmatnya, kemurahannya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Kalau kita rendah hati, saya percaya kita sedang mengaktifkan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Saya percaya mukjizat akan terjadi dalam hidup saudara. Berkat-berkat tidak terduga akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Mari kita belajar, saudara, kita minta Tuhan berikan saya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saya minta Tuhan secara pribadi, secara khusus, mari kita tutup mata. Hatimu Tuhan Yesus, kami mau makin dekat dengan Tuhan. Kami mau ya Tuhan bergaul akrab, karib dengan Engkau Roh Kudus. Ubah hatiku, jamah hatiku. Kalau aku rendah hati, aku ngerti tidak semua hal aku mengerti dan aku harus selesaikan. Dan hal ini akan mengurangi stresku. Ajar aku untuk bisa menjadi orang yang mau belajar, mau mendengarkan, ya Tuhan, dan mau melakukannya. Kalau aku menjadi orang yang rendah hati, aku akan menjadi orang yang berbahagia. Dan aku bisa menularkan kebahagiaanku kepada orang lain. Sehingga ada banyak orang yang akan mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami senang Tuhan melihat orang-orang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mukjizat masih ada dalam hidup kami. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Engkau bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk saudaraku. Ubah seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.